Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 14 April 2021, Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Kita diingatkan supaya menjadi terang bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menghendaki agar kami menjadi terang bagi sesama. Kami mohon semoga Engkau selalu memberi kekuatan dan kesabaran kepada kami agar kami sanggup menjalankan tugas kami sebagai pembawa terang bagi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah jadilah terang bagi sesama. Kristus adalah terang. Dia sudah datang ke dunia membawa terang ke dunia. Tetapi ada yang menolak dan membencinya. Mereka membunuhnya. Menurut Yohanes penulis Injil, hukuman bagi mereka yang menolak Yesus Kristus adalah hidup dalam kegelapan kekal. Kegelapan adalah ketiadaan terang. Kita bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan lampu, tetapi kita tidak bisa menggelapkan ruangan kalau lampu yang bernyala masih ada dalam ruangan itu. Kita tidak bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan kegelapan. Kita cuma bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan terang. Yesus datang ke dunia sebagai terang. Dia adalah terang itu sendiri, tetapi manusia membencinya. Manusia lebih suka kegelapan, cara hidup setan, daripada cara hidup Yesus yang adalah terang. Menerima setan berarti menerima kegelapan. Dan bagi yang mengikuti setan akan mengalami kegelapan untuk selamanya. Di mana setan bersemayam, di sana terdapat kegelapan. Di mana ada kegelapan, di sana ada setan. Ketiadaan terang. Itu berarti ketiadaan Tuhan, sumber terang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu berbelas kasihan kepada manusia. Cintanya tidak dibatasi oleh kejatuhan manusia.
Cintanya selalu melampaui keterbatasan manusia. Karena cintanya yang sangat luar biasa itu, maka dia mengutus putranya untuk menebus manusia. Inisiatif Tuhan yang begitu indah ini sudah layak dan sepantasnya harus ditanggapi oleh manusia yang tinggal di dalam kegelapan agar mendapat keselamatan, mendapat terang. Yesus datang ke dalam kegelapan di mana manusia berada. Dia datang membawa terang kepada manusia. Dia mengharapkan agar manusia yang ada di dalam kegelapan itu merasa bahagia dengan terang yang ditawarkan Yesus Kristus itu dan menerimanya dengan penuh kegembiraan. Bagi yang percaya, maka terang itu mendatangkan keselamatan baginya. Terang Kristus itu sesungguhnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi harus dipancarkan kepada sesama. Karena itu selalu diharapkan bahwa setiap umat beriman merasa bertanggung jawab untuk meneruskan terang itu kepada sesama. Dan bagi mereka yang menerima terang, mereka punya tanggung jawab untuk meneruskan terang itu kepada sesama. Itulah tugas dari setiap orang Kristen yang sudah dipermandikan, yaitu membawa terang kepada sesama. Membawa terang bagi sesama sesungguhnya bukan hanya ngomong tentang Kristus, tetapi juga membantu sesama yang lagi kalut, galau, bingung, sakit, tak berdaya, berkeinginan untuk berubah, dan kekurangan informasi. Saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menjadi terang bagi sesama sesungguhnya tidaklah mudah. Para rasul yang sudah menyaksikan kehidupan Yesus Kristus bekerja keras agar banyak orang diselamatkan. Tetapi mereka ditangkap dan dipenjarakan, malah ada yang dibunuh dan disalibkan. Dari zaman ke zaman, para pengikut Kristus berusaha untuk menghantar orang kepada Yesus agar boleh beroleh terang dan keselamatan. Tetapi sampai saat ini, masih banyak manusia yang lebih senang hidup dalam kegelapan daripada terang. Itulah tantangan hidup kita. Tantangan itu harus kita hadapi dan selalu berusaha untuk menjawabnya. Terang selalu menyertai kita, dan berkat terang itu pasti kita selalu mendapat inspirasi untuk menjawabi tantangan hidup kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tidak pernah putus asa menghadapi tantangan hidup. Bagi yang menolak dan membunuhnya, dia beri pengampunan. Itulah perwujudan terang dan kasih yang sangat luar biasa. Semoga kita pun bisa mewujudkan yang sama, jadi terang bagi sesama. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesabaran bagi kita, agar kita sanggup menjalankan tugas kita sebagai pewarta terang bagi sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.